Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi Sobat Tuku dan Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa di program Infus, informasi seputar kesehatan, dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tukerjo, Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya, Dr. Duhita Ayu. Hari AIDS Sedunia, World AIDS Day, rutin diperingati pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Peringatan internasional ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit menular HIV/AIDS. Tentunya mengenali tanda-tanda dan bahayanya, serta mengajak masyarakat untuk peduli, memberikan dukungan dan semangat kepada ODIF dan ODA. Tema Hari HIV/AIDS 2022 adalah Satukan Langkah Cegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS, untuk mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk mengatasi ketidaksetaraan yang menghambat kemajuan dalam mengakhiri HIV/AIDS. Pada kesempatan kali ini, pagi ini kita kedatangan narasumber yang telah hadir bersama kita, yaitu Dr. Erika Agustin Budijayanti. Beliau adalah Ketua Tim HIV/AIDS RSUD Tugerjo, Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Sehat, dokter. Sehat. Kemudian kita juga kedatangan Bapak Widodo beserta Bapak Sapardi. Beliau ini adalah penyintas HIV ODIF. Kita mulai ya, dokter, untuk membahas seputar HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan yang masih menjadi momok ya. Betul di sekali. Seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tetapi masih juga kurangnya pengetahuan atau pendidikan yang didapat masyarakat mengenai HIV/AIDS ini, dokter. Jadi bagaimana sih, dokter, untuk cara mencegah penularan HIV/AIDS? Kemudian siapa saja atau populasi yang rentan terkena HIV/AIDS, dokter Erika? Iya, betul sekali, dokter Duhita. Jadi sebenarnya cara-cara pencegahan kita untuk mencegah HIV/AIDS itu ada 5. Jadi kalau jembatan keledainya itu ada A, B, C, D, dan E. A itu abstain untuk yang belum mempunyai pasangan. Jadi abstain maksudnya itu tidak melakukan hubungan seksual. Yang B adalah be faithful, yaitu ini yang untuk yang sudah berpasangan, jadi setia terhadap pasangannya. C, kondom. Jadi kalau memang misalnya ya, ini untuk mencegah penyakit menular seksual, itu kondom ini sangat-sangat efektif. Yang D itu drugs. Jadi drugs itu stop menggunakan narkoba, terutama narkoba suntik. Yang E, nah ini yang kita sampai sekarang memang masih terus ya, yaitu edukasi terhadap diri kita dan terutama kepada masyarakat tentang penyakit HIV itu sebenarnya bagaimana sih, gitu. Jadi pertanyaan berikutnya, dok. Kelompok atau populasi yang resiko untuk terkena HIV/AIDS. Kelompok populasi itu kita ada sebut populasi kunci. Kenapa dia disebut populasi kunci? Jadi populasi yang memang dia itu dari pekerjaannya atau dari kelompoknya ini beresiko sekali menularkan penyakit HIV terhadap orang lain. Contoh-contohnya itu adalah WPS ya, wanita pekerja seks. Nah ini sekarang karena lokalisasi sudah tidak ada, mungkin
kita sudah jarang ke sana. Tapi ada beberapa memang tempat-tempat hotspot tertentu memang itu tempatnya. Terus yang kedua itu adalah teman-teman yang mungkin mempunyai komunitas LSL ya, itu termasuk populasi kunci juga gitu. Terus di samping populasi kunci ada populasi khusus, yaitu adalah ibu-ibu hamil ya. Memang semua sekarang ibu hamil di puskesmas dites HIV. Jadi kita istilahnya mau mendeteksi dari ibu hamil ini. Terus yang kedua adalah teman-teman di lembaga pemasyarakatan itu termasuk populasi khusus. Jadi mungkin mitos yang ada di masyarakat, dokter, kalau HIV/AIDS itu bisa menular lewat udara, bisa dari bersin atau batuk atau mungkin bertukar alat makan, bisa jabatan tangan, itu betul atau enggak, dokter Erika? Ya, jadi memang banyak sekali ya mitos-mitos yang beredar di masyarakat luas, dan itu memang ini yang tadi, fungsi E yang tadi, itu memang kita harus tetap mengedukasi ke masyarakat. Jadi sebenarnya kalau pada utamanya adalah melalui hubungan seksual ya. Jadi itu utamanya penularannya. Jadi misalnya kita makan bareng, bertukar alat makan, tidak terjadi masalah. Kita menggunakan kamar mandi bareng gitu, atau bergantian ya, bukan bareng ya, maksudnya bergantian gitu, tidak menjadi masalah. Kadang-kadang ada pertanyaan juga lewat nyamuk gitu. Gimana dokter? Nanti kalau sana ternyata ada pasien HIV yang digigit nyamuk, lalu kita juga digigit nyamuk, apakah tertular? Tidak tertular, karena memang nyamuk itu tidak cukup, darahnya pun tidak ada 1 cc ya. Jadi tidak layak untuk menularkan virus HIV ini. Oke, baik dokter. Kemudian selanjutnya mengenai deteksi dini lebih awal untuk penderita HIV/AIDS. Bagaimana cara pemeriksaan untuk mendeteksi dini pada kelompok-kelompok yang beresiko, kemudian di mana pasien HIV atau AIDS bisa mendapatkan akses pelayanan tersebut, dokter. Kemudian mungkin ada tambahan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk pemeriksaan itu, dokter. Oke, untuk deteksi dini itu sebenarnya perlu ditekankan lagi, apakah pasien itu termasuk dari kelompok ini gitu. Jadi memang inisiatif itu memang harus dari pasien sebenarnya, yang diinginkan adalah seperti itu. Jadi istilahnya itu menyadari, oh iya, perilaku saya beresiko, jadi saya sebaiknya mendeteksi dini. Tapi memang kadang-kadang pasien masih pada bingung ya, mau kemana nih gitu. Kalau saya kesini takut ketahuan, kalau saya ini gimana. Jadi memang sebenarnya deteksi dini itu sebenarnya ada berbagai hal, ada 2 cara. Jadi cara dengan mendeteksi diri sendiri, jadi tes sendiri itu sudah bisa. Lewat air liur itu ada alatnya, itu yang biasa digunakan teman-teman PKBI, itu yang penjangkauan lapangan, itu mereka menjangkau ke sana dengan pemeriksaan air liur. Jadi misalnya terdeteksi air liurnya positif, baru nanti dikonfirmasi lagi dengan tes darah gitu. Dan kalau memang teman-teman merasa kurang mantap, kayaknya kok saya pengennya tes darah aja deh, bisa ke Rumah Sakit Tugurejo ya, ke Polivisity setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan itu tanpa biaya, gratis gitu ya, dokter.
Jadi untuk deteksi dini bisa didapatkan akses pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah pada Polivisiti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya Sobat Sehat. Kemudian selanjutnya Dokter Erika, untuk jumlah kasus penderita ODIF dan ODA yang sampai sekarang berobat rutin di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang sekitar berapa dokter? Jadi memang ini ada tren peningkatan juga ya. Jadi tapi yang setia minum obat itu sudah lumayan 143 pasien gitu yang sekarang on ART. Kalau memang kalau lost to follow up itu memang setiap bulannya pasti ada 1 atau 2 gitu. Jadi memang pasti ada lost to follow up. Kita tidak bisa menghindari lost to follow up itu ya. Gitu. Ya. Kemudian saya ingin mengetahui tentang bagaimana sih dokter tanggapan dokter Erika masalah stigma yang masih negatif, masih menempel erat pada ODIF dan ODA di Indonesia meskipun sudah diberikan penyuluhan atau pendidikan masif secara intensif, tetapi kenapa masih menempel sekali stigma ini? Bagaimana tanggapan dokter Erika? Ya ini memang PR ya, PR kita bersama untuk terus tidak henti-hentinya mengedukasi masyarakat. Sebanyak-banyaknya kita memang harus berkewajiban untuk terus mengedukasi teman-teman supaya teman-teman ODIF ini tidak terjadi diskriminasi. Memang ini tugas berat sih buat kita, tapi tidak masalah, tidak apa-apa. Kita masih tetap bersemangat sih memang. Jadi pentingnya masyarakat awam itu paham betul gimana cara penularan, terutama cara penularan, karena mereka udah virus sih gitu. Jadi kesannya tuh virusnya itu bisa kemana-mana gitu, bisa lewat udara, bisa lewat, tapi kan ternyata tidak, karena virus HIV itu memang virus yang sebenarnya virus yang paling sulit tertular gitu, tidak mudah untuk bisa menularkan virus ini, karena memang ada banyak syaratnya ya gitu. Jadi ini memang menjadi PR kita. Ya, kemudian untuk target dokter, target 2030 Indonesia bebas AIDS ya dokter pada tahun 2030 untuk targetnya. Bagaimana dokter tanggapannya? Jadi target untuk 2030 itu adalah 30 ya, zero infeksi. Jadi zero infeksi itu adalah tidak ditemukan lagi kasus baru, zero diskriminasi, ya, tidak ditemukan lagi diskriminasi, dan zero AIDS. Jadi tidak ditemukan lagi kasus-kasus AIDS. Maksudnya, jadi pasien-pasien yang sudah, teman-teman ODA ini yang sudah minum obat yang harus kita pertahankan itu, jangan sampai lost to follow up. Karena memang kalau lost to follow up itu akan mengakibatkan pasien itu jatuh ke stadium AIDS tadi. Oke, baik, kita menginjak acara selanjutnya adalah ke Bapak Widodo. Nanti bergantian Bapak Sapardi ya, matur nuwun sudah bersedia hadir meluangkan waktu berbagi pengalaman ya Bapak ya. Kepada Bapak Widodo, sejak kapan Pak kita bercerita? Sejak kapan Bapak terdiagnosa atau terinfeksi HIV Bapak? Oh baik, terima kasih waktunya Bu Dokter. Begini ya, awal saya sakit itu atau diagnosa itu tahun 2006 ya, itu awalnya karena
maaf, saya tidak tahu terkait dengan pengetahuan HIV pada saat didiagnosa oleh dokter kami. Saya orangnya plonga-plongo, apa sih HIV itu? Kemudian saya mencoba bertanya pada dokter kalau HIV adalah virus yang sudah masuk di darah saya. Sudah berapa lama Pak Widodo Bapak minum ARV sampai sekarang? Mungkin mulai tahun 2006. Untuk Pak Sapardi? 2016, kira 7 tahun. Sampai sekarang Iya. masih rutin ya Rutin, Bapak ya? Alhamdulillah ya Iya. Pak. Gimana Pak? Mungkin dari Bapak Widodo dulu, perasaan pertama kali Pak ketika terdiagnosa infeksi virus HIV yang terjadi apa Pak? Awal mulanya saat sebelum didiagnosa di Tugurejo, saya kan sempat opnam di swasta 2 kali, kemudian 2 kali juga di Tugurejo dalam jangka 1 tahun. Pada saat saya divonis ya, sungguh ekstrim ya vonis ya, diagnosa HIV, itu perasaan saya itu kosong. Jadi biasa-biasa datar ya, datar. Karena jujur saya nggak paham waktu itu. Akhirnya saya waktu itu kan si divorce saya kan 32 berat badan, divorce saya 11, berat badan 32. Terus akhirnya saya coba untuk bertanya pada tim dokter dengan Bu Rami dan Bu Paula saat itu untuk menerangkan HIV itu apa ya. Jadi akhirnya saya paham, terus saya harus bangkit ya, saya tidak mau kalah dengan virus ini. Dengan berjalan waktu pelan-pelan akhirnya seperti ini. Untuk Pak Sapardi mungkin pengalaman dan perjalanan yang berbeda ya Pak ya. Kalau Bapak gimana pertama kali terdiagnosa atau kata Pak Widodo divonis terkena virus HIV untuk pertama kali, bagaimana perasaan yang muncul? Kalau menurut saya, kalau perasaan saya sendiri sih ya gimana ya, rada ya nggak percaya lah, nggak percaya karena juga saya juga nggak nyadar juga. Terus keduanya juga masalah itu juga kurang awam sih, nggak begitu tahu masalah HIV itu apa. Ya dulu sering ikut tes PCT, tapi kan hasilnya apa negatif. Jadi ya selama berapa mungkin setahun nggak ikut tes lagi karena saya kira tuh hasil negatif itu untuk selamanya gitu. Terus masalah apa di keluarga ya dari awal itu emang dia nggak percaya, kalau ya agak kayak disendirikan lah, minum sendiri tapi kelamaan saya juga bilang ke keluarga kalau penyakit ini tuh nggak bakal menular ke siapapun ya. Sampai sekarang ya udah makan bareng Ya, dengan perasaan yang dialami yang saat pertama divonis seperti itu, Pak Widodo merasa kosong, kemudian ada merasa diasingkan atau merasa perasaan ditolak, atau akhirnya sekarang sampai beberapa tahun kemudian ya Pak, apa motivasi Bapak Widodo, Bapak Sapardi akhirnya bisa rutin dan tetap semangat berobat, tetap rutin berobat, minum obat ARV sampai sekarang? Apa yang membuat motivasi akhirnya saya harus minum obat terus? Motivasi hanya satu, saya ingin sehat. Kedua, saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan saya buat masyarakat. Saya tetap mendorong teman-teman maupun masyarakat memberikan
biar paham ya terkait dengan HIV. Itu kuncinya, jadi masalah sekitar saya agar paham dan sehat, itu motivasi saya. Untuk stigma Pak Widodo, stigma yang tadi Bu Erika sampaikan yang masih tetap melekat di ODIF atau ODA dari keluarga, lingkup keluarga ya yang kecil, kemudian lingkup mungkin teman kerja atau masyarakat sekitar, bagaimana Pak untuk menghadapi atau mengakui keberadaan Bapak? Ya, baik, terima kasih Bu. Awal-awalnya untuk keluarga saya kecil itu cukup memberikan stigma yang cukup besar ya. Pada saat ke rumah itu dia lihat dari pintu aja bawa minum sendiri dan sebagainya, cukup berat waktu itu karena saya tahu mereka belum paham. Kemudian dengan jalan waktu saya pulih sehat, saya memberikan edukasi. Apa sih HIV? Bagaimana cara penularannya? Bagaimana cara penjagaannya? Akhirnya keluarga kecil saya itu paham. Jadi sampai saat ini keluarga saya tahu bahwa saya itu HIV plus positif. Jadi mereka memberikan dorongan agar tetap sehat. Dan kedua juga pada kawan-kawan saya sudah open. Pada teman-teman, sebelum saya open, saya akan memberikan edukasi dulu agar mereka paham apa sih HIV itu dan sebagainya. Akhirnya saya open pada teman-teman main, teman-teman kerja, akhirnya mereka bisa menerima sampai sekarang. Jadi sudah bisa ya Pak ya? Bisa. Untuk penderita ODIF atau ODA mempunyai harapan hidup yang sama ya, seperti orang normal ya Pak ya. Saya tambahin dikit. Iya. Waktu itu memang di Kota Semarang untuk stigma dan diskriminasi cukup tinggi ya, karena banyak yang belum paham. Akhirnya pemerintah kota, dinas kesehatan kota memberikan informasi kegiatan di tiap kelurahan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan HIV. Jadi lambat laun ada warga peduli AIDS juga ada, jadi mereka akhirnya memang saya akui masih ada kebanyakan yang belum paham. Begitu. Untuk ini Dr. Erika, tema Hari AIDS 2022 dengan tema satukan langkah cegah HIV sama semua setara akhiri AIDS. Ada pesan-pesan yang akan disampaikan untuk sobat sehat semuanya. Jadi pesan dan pesan-pesan untuk teman-teman ya, tadi sudah sebagian saya sampaikan sebenarnya, pencegahan ya. Jadi benar-benar pencegahan pencegahan penularan itu sangat-sangat penting ya. Tadi be faithful, dari A dulu ya, abstain, be faithful, kondom, drug, dan edukasi. Jadi kelima ini nih saling berkaitan gitu. Jadi jangan sampai kita itu lolos dari situ. Itu terus buat teman-teman yang sudah terinfeksi HIV, tetap semangat teman-teman. Jadi jangan patah semangat, tetap minum obat. Kami di sini bersedia membantu teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Stigma pelan-pelan kita atasi bersama. Jadi memang untuk mengedukasi masyarakat luas itu tidak mudah. Okay? Kadang-kadang jangankan masyarakat luas, kadang-kadang teman-teman dari kesehatan pun ada yang beberapa yang masih takut untuk menangani kasus-kasus HIV. Tapi jangan patah semangat, tetap terus minum obat sehingga kualitas hidupnya itu bisa lebih baik. Yang terpenting ya Bu, hindari stigma dari diri sendiri ya Bu ya. Betul. Kadang-kadang teman-teman ODIF ini menstigmakan diri sendiri. Jadi takut, jangan-jangan nanti mereka tahu. Jadi akhirnya
mengurung diri, nggak mau kemana-mana. Kadang malah itu bisa menyebarkan, betul. karena dia nggak mau Malah jadi tes atau curiga. gimana kan, karena udah takut pada dirinya sendiri gitu loh. Iya. Takut tes juga. Tadi makanya dari awal memang kita sudah tekankan kalau memang perilakunya berisiko, ya sebaiknya tes, segera mencari pertolongan lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi oh iya nih saya berisiko, saya harus kemana? Kalau takut ke rumah sakit, puskesmas ada. Kalau puskesmas, aduh banyak tetangga, ya sudah ke rumah sakit gitu. Dan itu semua gratis. Di Rumah Sakit Tugu tidak ada biaya sepeser pun gitu. Pengambilan obat, tes HIV, Viralut, semuanya gratis. Dan saya mungkin mau nambahkan satu ya, Dokter Duhita, kita ada layanan unggulan lagi rencana ya, kita dengan kerjasama dengan Spekham. Jadi untuk jadi memfasilitasi perempuan dengan HIV/AIDS yang mengalami kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan yang lain. Jadi bisa nanti kita sedang membuat SOP-nya, karena di rumah sakit kita ini sudah ada tim P2KPA. Nah, itu kita mau berkolaborasi itu. Jadi sehingga teman-teman perempuan dengan HIV/AIDS sudah tidak perlu takut lagi mengalami kekerasan, bisa datang ke kita, ke kami. Ya. Selanjutnya ke Bapak Widodo dan Pak Sapardi nantinya bergantian. Yang mau disampaikan Pak pada Sobat Sehat dalam rangka memperingati Hari AIDS 2022. Monggo Pak Sapardi, Pak Widodo. Baik, buat saudara sobat, pesan saya dari saya pribadi, hindarilah hubungan seks bebas, kemudian hindari pakai jarum suntik, untuk jangan sampai teman-teman terpapar virus HIV, karena virus HIV itu memang cukup berat ya buat kalangan-kalangan teman-teman yang belum paham terkait dengan virus HIV. Jadi coba kalau memang berhubungan berisiko, tes VCT di layanan di rumah sakit maupun di PKM atau Puskesmas. Ada 14 rumah sakit, ada 37 Puskesmas di Kota Semarang. Kalau memang sobat-sobat masih minder mau kemana, kami tim dari Tugu Rejo siap membantu kawan-kawan sobat untuk tes VCT. Tetap semangat, tetap sehat. Ya, kemudian Pak Sapardi, monggo Pak. Untuk sahabat sehat dan untuk semua ODIF, hindari pergaulan bebas, hindari seks bebas, hindari narkoba, karena itu bisa memacu suatu virus HIV. Dan juga hindari stigma diri sendiri. Terus untuk buat masyarakat, stop stigma, stop kekerasan untuk kaum ODIF. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir pagi ini, mau berbagi sharing dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia ya, tanggal 1 Desember 2022. Ya, HIV/AIDS adalah infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV/AIDS tidak ditularkan dari orang ke orang melalui jabat tangan, bersentuhan, atau berpelukan.
stigmatisasi dan diskriminasi serta kekerasan masih menjadi masalah utama dalam penanganan HIV/AIDS. Dampak negatifnya, pasien HIV/AIDS malu atau enggan tes HIV, malu atau menunda berobat lebih awal untuk minum obat ARV, kemudian mendapatkan perawatan yang semestinya didapat, sehingga dampak buruk kesehatan ODIF HIV akan terlambat untuk penanganannya. Kemudian peran serta berbagai pihak dibutuhkan untuk menurunkan stigma, diskriminasi, dan kekerasan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS agar pasien HIV/AIDS mau lebih terbuka, kemudian memudahkan akses pelayanan yang dijangkau untuk mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang adekuat tanpa ada rasa takut. Keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS meliputi deteksi dini secara awal, kemudian pengobatan ARV di awal, kemudian kepatuhan pasien untuk minum obat, kemudian dukungan keluarga, dukungan kelompok sebaya akan berdampak baik bagi kualitas ODIF dan ODA untuk memiliki harapan hidup yang sama dan penghidupan yang layak. Mari kita wujudkan 3-0 pada tahun 2030, zero infeksi baru, zero kematian akibat AIDS, dan zero stigma dan diskriminasi menuju Indonesia bebas AIDS 2030. Jalan dari narasi HIV bareng. Sekian program Infus pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan dalam penyampaian. Sampai jumpa pada episode Infus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.